Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Nah, kali ini kita akan ngelanjutin part terbaru, part yang paling terupdate dari Grid, bukan ulangan. Jadi sebelum kita memulai video kali ini, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part-part sebelumnya, langsung aja klik di deskripsi di bawah, udah lengkap baret kok. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Grid dan tim Korea yang akhirnya bisa mendapatkan medali emas setelah mengalahkan tim Rusia Kraugel. Kraugel yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya sampai limit penghabisan ternyata masih aja nggak bisa mengalahkan tim Korea yang dipimpin oleh Grid. Dan pada akhir kompetisi target hitting menghasilkan klasmen akhir dengan Korea yang mendapatkan medali emas, Rusia mendapatkan perak dan perunggu untuk Jepang. MC kompetisi bilang, Kraugel, Sky Above the Sky, mampu menahan tim Kanada seorang diri. Lalu Damian juga memiliki potensi yang gak terduga. Tapi yang paling di luar ekspektasi adalah power dan defense Grid yang sangat luar biasa. Benar-benar mengejutkan karena dia gak terpengaruh oleh patch nerf kali ini. Nggak berselang lama di hotel tempat peristirahatan para player setelah kompetisi, terlihat Kraugel sedang meminta penjaga hotel untuk menunjukkannya lokasi tempat kapsul login ke dalam game Satify. Belum sempat Kraugel mendatangi kapsul tersebut, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang player bernama Alex, salah satu player dari Rusia juga yang sebelumnya ngejek Kraugel habis-habisan di dalam game dan yang dikalahkan telak oleh Grid dalam game target hitting sebelumnya. Alex masih aja belum puas menghina Kraugel. Dia bilang, ngapain sih terobsesi dengan leveling di dalam game? Apa gunanya punya julukan Sky Above the Sky tapi dapat medali emas aja nggak bisa? Ujung-ujungnya kau nggak bisa menyembuhkan penyakit ibumu, bukan? Ucap Alex yang terus menghina dan menyudutkan Kraugel. Karena marah dia bawa-bawa ibunya, Kraugel mencengkram tangan Alex dengan sangat kuat hingga membuat tangan si Alex ini kesakitan parah. Lalu dia meninju kepala Alex dengan sangat dahsyat membuat dia jatuh terjerembab ke lantai. Sambil menginjak leher Alex, Kraugel bilang dengan nada penuh intimidasi, semakin familiar dengan realita, semakin cepat pula otak bereaksi di dalam game. Itulah sebabnya kau harus berlatih setiap hari. Kurasa aku masih harus menanamkan rasa takut dan menginjak makhluk biadab sepertimu agar menurun. Ingat ini baik-baik. Akan kubawa Rusia menuju kemenangan demi obat ibuku. Tapi jangan kau berani bertingkah seakan kau berhak membicarakan masalah ibuku ini. Sekali lagi kau membicarakannya dengan mulut busukmu, ku robek habis lidahmu sampai nggak bersisa. Intimidasi Kraugel membuat Alex berkeringat dingin. Dia nggak menyangka Kraugel dunia nyata sama mengerikannya seperti di dalam game. Bahkan si Alex bisa merasakan niat membunuh yang nyata dan luar biasa yang dipancarkan Kraugel barusan. Alex pun kabur terbirit-birit ketakutan. Kraugel sendiri lanjut pergi menuju ke kapsul dan dia bertekad untuk melakukan apapun demi kemenangan negara Rusia di kompetisi kali ini. Karena cuma itulah satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan ibunya dari penyakit Alzheimer. Saat Kraugel memasuki kapsul dan login ke dalam game, tiba-tiba kapsul yang berada di sebelahnya malah terbuka. Ternyata di dalamnya ada Jisuka yang dari tadi nggak sengaja mendengarkan pertikaian Kraugel dan Alex barusan. Jisuka bilang, wah, gak kusangka ada kisah semacam ini dari Kraugel ya. Apa aku harus memberitahukan ini juga kepada yang lain? Gak berselang lama, Jisuka pun tiba di ruangan makan hotel yang kebetulan di sana udah rame anggota dari OVG. Dia pun buru-buru ngajak Leul dan Yura ke balkon hotel untuk memberitahu alasan sebenarnya dari Kraugel ikut kompetisi internasional kali ini. Harusnya solo player seperti Kraugel ini gak suka identitasnya terekspos, dan ikut kompetisi internasional seperti ini sama aja dengan membuka identitas secara transparan. Tapi Kraugel sengaja melakukan pengorbanan dan ikut kompetisi ini demi menyembuhkan penyakit ibunya. Leul yang paham dengan situasi Kraugel langsung menyiapkan rencana jitu yang bisa menaikkan nama guild OVG sambil tetap ngasih kesempatan Kraugel mencapai impian terbesarnya. Seperti apa rencananya kita akan tahu sebentar lagi. Dan untuk saat ini Leul meminta semua member OVG untuk merahasiakan info tentang Kraugel dan rencananya ini dari Grid. Keesokan harinya kompetisi hari kedua pun dilaksanakan dan ada 3 game yang akan berjalan pada hari
hari kedua ini. Yang pertama adalah Defend the Base. Dalam kompetisi ini medali emas dan perunggu didapatkan oleh Leol dan juga Vanner dari OVG juga. Lalu di game kedua ada Pick Catching, di mana player harus mencari dan membunuh seekor babi yang ditandai titik hitam di antara ribuan babi lainnya. Game ini menuntut kemampuan dan konsentrasi tinggi, di mana para pemanah elit sangat diuntungkan tentunya. Otomatis pemenang medali emasnya adalah Jisuka, sang archer terhebat Satify dengan raihan poin yang sangat signifikan jauh dengan yang lainnya. Begitu Jisuka menang, dia malah tersenyum manja dan berteriak, "Grid, kau lihat aku menang bukan? Nanti aku mampir ke kamarmu ya. Jadi ucapkan selamat padaku nanti." Teriakan itu langsung menjadi skandal besar ketika ditonton oleh audiens dari seluruh dunia. Lalu pada game ketiga, gamenya bernama Hell Run, game yang mereplikasi sebagian wilayah Hell, di mana setiap peserta harus menghindari rintangan dan demon untuk mencapai tempat tujuan secepat mungkin. Begitu game mau dimulai, tiba-tiba bola mata demon raksasa muncul di atas para player dan membuat mereka semua terkena debuff pada berbagai status dan sangat parah juga. Mereka semua tertunduk lesu, lelah fisik dan mental, dan gak bisa ngeluarin skill terbaik mereka melawan monster-monster demon yang menerjang. Tapi di antara para player ada satu orang yang terus melaju dengan kecepatan tinggi tanpa terpengaruh oleh debuff apapun. Ya, dia adalah Yura, sang Demon Slayer. Kelasnya sama sekali gak terpengaruh oleh debuff dari bola mata demon itu. Malahan seluruh stunnya meningkat drastis. Dialah orang yang melaju paling cepat menuju garis finish sambil mengalahkan berbagai demon dengan begitu gampangnya. Meski Alec dari Rusia berusaha menyusul karena tekadnya mendapatkan medali emas setelah diteror oleh Kraugel sebelumnya, Yura menebas bayonet senjatanya yang membuat Alec terluka cukup parah. Yura berhasil finish pertama dan mendapatkan medali emas. Dengan kemenangan telak dari Yura itu membuat Leol memuji kehebatan si Yura. Dia tersenyum lebar dengan hasil kemenangan di hari kedua ini. Selama masing-masing member guild OVG memenangkan medali emas di negara masing-masing, nama guild OVG akan semakin harum di seluruh dunia. Dengan dominasi OVG tersebut, rencana utama Leol adalah membujuk Kraugel masuk ke OVG kalau dia mau Rusia mendapatkan medali emas. Yaitulah siasat rahasia yang Leol rencanakan untuk Kraugel. Gak berselang lama, terlihat Grid yang berada di kamar hotel lumayan kesal sih mendengarkan pengumuman kompetisi hari ketiga. Ternyata itu adalah kompetisi bernama Sequar, game yang mengadopsi sistem gugur. Pada game ini 32 negara kontestan akan diberikan 50 third advance NPC yang berfungsi sebagai prajurit tambahan. Dengan banyaknya prajurit, maka player seperti Leol yang ahli strategi dan Damian yang elite healer tentu aja menjadi pesaing terkuatnya. Sebaliknya, Rusia dan Korea yang hebat dalam target hitting kekurangan sosok terkemuka untuk mengawasi seluruh kekuatan prajurit. Dengan wajah kesal, Grid bilang, "Cih, kita mungkin harus pasrah gak mendapatkan medali emas apapun di Sequar ini. Game ini seakan dibuat sengaja untuk Leol dan juga Damian. Sialan." Keluhan Grid di kamar hotel ternyata didengar sama dua gadis tercantik Satify, Jisuka dan juga Yura. Jisuka yang berusaha terus menggoda Grid dengan tubuhnya dan kecantikannya, sedangkan Yura yang berusaha menjauhkan Jisuka dengan Grid agar nggak terjadi hal-hal yang diinginkan itu. Jadi intinya dua wanita tercantik Satify ini sedang berusaha tebar pesona untuk Grid, tapi seperti biasa Grid sama sekali nggak berpikir ke arah sana tuh. Dia malah mikir tentang Sequar yang akan mereka hadapi ke depannya nanti. Sementara itu di luar kamar hotel Grid terlihat Zibal juga terbakar api cemburu ngelihat dua wanita favoritnya masuk ke kamar Grid malam-malam. Tapi Leol datang memergoki Zibal yang berada di depan pintu kamar Grid itu, sehingga mau gak mau Zibal pun pergi dari sana dengan beralasan kebetulan lewat aja. Keesokan harinya, Sequar pada hari ketiga turnamen akan segera dimulai. MC kompetisi ngasih pengumuman syarat kemenangannya hanya ada dua: memusnahkan musuh atau merebut kastil mereka. Ya, mirip game Capture the Flag lah intinya. Tapi sebelum game ini dimulai,
setiap perwakilan negara harus mengambil undian yang sangat menentukan langkah mereka menuju ke final. Semua negara berharap nggak jumpa dengan Amerika dan juga Jepang di ronde-ronde awal. Tapi begitu Grid mengambil undian, ternyata luck ampasnya lagi-lagi membuat dia mengalami kesialan dan harus ketemu dengan negara Amerika Serikat sejak pertandingan ronde pertama. Leol pun bilang ke Grid sambil tersenyum, jika OVG mau mendapatkan pengakuan, kita harus menunjukkan kemampuan. Tapi tuanku, itu nggak akan berarti jika lawanmu adalah ahli siasat dan strategi yang sangat jenius sepertiku. Grid pun kesal mendapatkan tantangan dari Leol ini. Dia ngejawab, lihat aja nanti, jangan coba-coba menahan diri kalau kau nggak mau kecewa nantinya. Nggak berselang lama, seluruh undian pun selesai dan pertandingan pertama di antara Amerika dan Korea pun akan segera dimulai. Amerika dan Korea masing-masing diberikan waktu 20 menit untuk melakukan persiapan dengan 50 third advance NPC yang terdiri dari 15 tanker, 12 melee dealer, dan 50 archer juga 5 mage. Di kubu Amerika, Zibal meminta Panmir, Master Blacksmith nomor 1 Amerika, untuk mengecek equipment NPC satu persatu sembari Zibal mengecek kemampuan tempur dari setiap NPC. Ucapan Zibal kepada Panmir ternyata dipahami oleh para NPC itu dan mereka nggak terima diremehkan player seperti Zibal. Apalagi berani-beraninya menjadi komandan mereka dan memerintahkan mereka. Untungnya ada Leol di sana yang punya stat dignity tinggi hingga ucapannya didengar oleh 50 NPC ini meski nggak sepenuhnya patuh 100%. Dalam game ini memang sangat sulit untuk menaklukkan NPC dengan advance ketiga ini. Amerika aja sangat kesulitan, apalagi Korea. Kata komentator meremehkan, Korea yang hanya memiliki 2 player dengan advance ketiga bisa apa? Dalam situasi terburuk malah mereka udah dibekap oleh para 50 NPC advance ketiga itu. Tapi begitu kamera siaran diarahkan ke tempat Korea, betapa kagetnya semua orang termasuk komentator. Para NPC advance ketiga itu semuanya berlutut di hadapan Grid sambil mereka semua serentak berteriak, kami bersumpah setia kepadamu Komandan Grid. Perintahkan segala hal kepada kami dan akan kami lakukan tanpa berpikir apapun. Wah, semua orang kaget termasuk seluruh party di tim Korea sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata karena dulu Grid berhasil menjadikan komandan terkuat Pyaro dan juga Asmopil menjadi bawahannya, dia berhak mendapatkan item bernama Ruler Clock. Dengan jubah tersebut serta item bernama Grid Lord Sword, stat dignity Grid yang sangat tinggi membuat seluruh NPC advance ketiga menjadi budaknya. BTW stat dignity ini mirip dengan karisma, semakin tinggi nilainya maka semakin kuat pula aura kepemimpinannya. Grid mengatakan kepada mereka, tentu kalian harus melakukan semua apapun yang aku perintahkan. Jika enggak, kalian pasti tahu kan apa yang akan menunggu. Jadi sekarang lepaskan seluruh equipment yang sedang kalian pakai itu. Kata Grid dengan wajah liciknya. Apa yang akan dia lakukan? Pixut heran apa yang ingin Grid lakukan dalam 20 menit yang tersisa ini sebelum pertandingan dimulai. Namun Grid di sini udah memiliki rencana yang matang tentunya. Dia mengaktifkan skill khusus Grid Lord Sword pada setiap prajurit NPC sehingga bisa mengecek talenta alami dari masing-masing mereka. Dengan begitu Grid nyuruh para NPC saling berganti senjata sesuai dengan talenta alami mereka. Para NPC sama sekali nggak mengira ternyata komandannya ini paham betul dengan spesialisasi mereka dengan hanya sekali ngelihat. Dan hal tersebut juga ngebuat rekan senegara Korea Grid terpukau dengan persiapan item yang detail dari Grid ini. Di saat seluruh prajurit NPC udah dapetin senjata sesuai spesialisasi mereka, ada 2 NPC lagi yang bernama Seth si Meg dan juga Sven si Millie. Untuk si Seth, Grid malah ngasih dia equipment gambling pertanian, kocak gaming dah. Serta Sven diberikan tugas khusus rahasia oleh Grid yang sebentar lagi kita akan tahu juga. Persiapan 2 kubu pun selesai dan mereka semua maju dengan strategi terbaik mereka sendiri. Leol yang tahu persis gimana karakter dan pengambilan keputusan dari Grid dipadukan dengan strateginya yang brilian, dia tahu jalur mana yang akan digunakan Grid dalam ritme peperangan ini. Nggak lama berselang tiba-tiba terlihat pasukan Grid melewati jalur tengah dari hutan Antereva. Dugaan Leol memang sangat tepat. Dalam waktu singkat prajurit Leol berhasil menyergap prajurit Grid dalam serangan dadakan. Bahkan Zibal juga ikutan pergi ke hutan tersebut untuk menghancurkan seluruh prajurit Grid di sana.
Tapi mereka sedikit kaget ketika ngelihat prajurit Grid memberikan serangan yang cukup kuat. Padahal sebelumnya dia yakin kalau prajurit mereka memiliki attack power yang jauh lebih tinggi. Kenapa bisa? Hahaha, kau terkejutkan Zibal. Jangan turunkan penjagaanmu hanya karena prajurit kita bertipe sama, kata si Pigsword sambil menyerang Zibal dengan tebasan beruntunnya. Namun itu nggak cukup untuk mendesak Amerika di tengah hutan Antereva ini. Terlihat di sini prajurit NPC Grid dan juga Pigsword bisa dipukul mundur. Pecahnya pertarungan di hutan Antereva berlangsung cukup sengit dengan Pigsword dan juga Leol yang sama-sama menghancurkan prajurit NPC lawan. Pigsword kesal ngeliat Leol membagi 50 prajuritnya ke 8 rute. Leol pun tertawa dan bilang, "Hahaha, apa kau pikir aku nggak menyiapkan segala kemungkinan? Tuan Grid nggak mungkin bisa bersembunyi terus-menerus. Apa kau saat ini bertaruh kepada Tuan Grid yang bahkan nggak ada di sini? Meski Tuan Grid memiliki skill fly sekalipun, aku udah menyiapkan berbagai jebakan untuk menghadang pergerakannya," kata Leol yang sangat yakin dengan kesempurnaan strateginya itu. Dan benar aja, Grid terlihat kesulitan melewati area jurang sempit di mana di atasnya ada barrier yang menghalangi dan juga di bawahnya ada 8 pasukan NPC, archer dan juga magi yang menembakinya dengan serangan bertubi-tubi. Dalam waktu singkat, Grid pun terjatuh ke tanah dan langsung diserang oleh prajurit melee dan juga player bernama Skull yang udah menunggu di sana. Skull senang bukan main dengan tebakan jitu Leol ini. Dia bisa mengeroyok Grid dan memaksa Grid untuk kabur, juga terbang susah payah ke kastil Amerika. Sayangnya di sana udah ada Panmir yang menembakkan cannon Sky Slasher dari jarak jauh dan proyektilnya meledak dahsyat di tubuh Grid yang membuatnya lagi-lagi terjatuh terpelanting ke tanah. Mereka semua menertawakan Grid yang jatuh masuk ke perangkap mereka ini. Mereka benar-benar menghina Grid yang nggak bisa melakukan apapun dan seperti dibully di sini. Panmir bilang itulah akibat membuat seorang player rendahan menjadi seorang pemimpin. Strategi ampasnya benar-benar buruk. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah armor tebalnya itu dan maju dengan barbar karena yakin dengan armor yang didapatkan dari crafting keberuntungannya itu. Hahaha, goblok. Gak cuma Panmir tapi Skull pun terus menghina Grid sambil melancarkan serangan beruntun yang ngebuat Grid lari pontang-panting dengan sangat kesulitan. Dalam hati Leol, dia yakin seorang ace seperti Grid gak mungkin bisa membalikan keadaan dari strateginya yang sempurna ini. Bahkan di tempatnya berada, Pigsword juga udah terdesak parah oleh Zibal dan sepertinya dia udah mulai menyerah. Zibal bilang ke Pigsword, "Kau pasti mau bilang kami udah melakukan yang terbaik tapi tetap aja kalah, bukan?" Itulah kata-kata yang selalu diucapkan pecundang yang kalah, kata Zibal sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi untuk memberikan serangan terakhir kepada Pigsword. Tapi tiba-tiba cetang cetang terdengar sebuah bunyi di belakang sana. Zibal terlihat kaget ngelihat prajurit NPC Grid memukuli prajurit lainnya dengan peralatan pertanian. Hah? Kenapa mereka malah mukul teman sendiri? Terus senjata apa-apaan itu? Peralatan pertanian? Hah? Kata prajurit NPC Leol yang juga keheranan. Si prajurit yang dipukul menjerit kesakitan. Lalu tiba-tiba tubuhnya bersinar terang. Prajurit itu tersenyum dan bilang, "Inikah rasanya dipukul sampai mau mati? Aku bahkan hampir menggunakan seluruh potionku. Berapa lama aku dipukuli untuk mendapatkan buff ini?" Leol mengira aku yang udah punya attack power tertinggi akan bergerak secara terpisah ya. Untungnya dengan skill analisis NPC aku bisa nyuruh salah satu mereka menjadi samaranku yang sempurna. Siapa sangka prajurit yang dipukuli barusan adalah Grid dan yang memakai armor adalah Sven, si melee. Sven ternyata punya 2 skill khusus, yaitu adaptasi terhadap berbagai skill abnormal, juga pengurangan penalti damage jatuh dari tempat tinggi, serta pengurangan pembatasan penggunaan item. Dan satu lagi dia punya skill bernama Escape yang membuatnya nggak bisa ditangkap musuh dan nggak bisa mati dalam pertempuran. Gokil parah sih. Sedangkan si Seth yang merupakan mage memegang alat pertanian memiliki status spesial berupa luck yang tinggi. Grid langsung mengubah equipment setnya menjadi Holy Light set dan bilang, "Aku menahan pukulan dari alat pertanian tadi dan akhirnya mendapatkan jackpot yang sempurna." Kemunculan Grid yang tiba-tiba ini sama sekali nggak disangka-sangka. Leol dan Zibal benar-benar kaget dan mata mereka sampai terbuka dengan lebarnya. Buff gila dari alat pertanian barusan meningkatkan semua
mengema stat tempur yang dimiliki Grid secara signifikan. Selama 2 menit ke depan, apapun serangan yang dilancarkan pasti akan kritikal. Dengan kecepatan gila, Grid tiba-tiba udah berada di depan Zibal dan dia melancarkan serangan pinnacle kill yang mengenai tubuh Zibal bertubi-tubi lagi dan lagi hingga matanya memutih saking dahsyat serangan Grid itu. Sebelumnya dia dihajar oleh Pon dan kali ini dia dihajar oleh Grid. Kekalahan telak beruntunnya selama kompetisi berlangsung membuat dia mendapatkan julukan baru yaitu Samsak Tinju. Bisa-bisanya ranker top global dengan rank 2 di bawah Sky Above the Sky dipermalukan begitu parah hari ini. Setelah puas menghajar Zibal, Grid pun tersenyum dan bilang, rasanya aku seperti di surga tertinggi sekarang. Hanya dengan satu serangan besar membuatku sangat puas hari ini. Kekalahan Zibal barusan dari orang yang dia anggap buruk dalam kontrol gamenya membuka matanya bahwa ranking ataupun level bukan kekuatan yang sebenarnya. Sebelum terlokot, Zibal bilang dalam hatinya, kekuatan yang jauh melebihi angka ya. Kenapa aku telat menyadari selama ini? Pixur dan Yura benar-benar kagum dengan strategi Grid ini. Bisa-bisanya dia pun menipu rekannya sendiri agar musuh menurunkan penjagaan. Tapi menurut Pixur saat ini cuma dia dan Yura yang bisa melanjutkan pergerakan. Makanya Pixur meminta Yura untuk berjaga di belakang sana. Kemungkinan sekarang Skull sedang berusaha menuju ke kastil pertahanan Korea. Selagi Pixur sendiri akan bertahan di sini bersama Grid. Leo nggak menyangka top global kedua seperti Zibal bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Grid hanya dengan satu serangan. Dan caranya Grid yang tiba-tiba menjadi sangat kuat setelah kena pukul. Leo yakin Grid baru saja mendapatkan buff tingkat tinggi dari item dengan trade probabilitas ataupun gacha. Dalam hatinya, Leon bilang apa tuan Grid mendapatkan item tersebut dari Pulau PN. Sial, gap informasi ini bisa berujung fatal. Dari cara Grid membantai prajurit NPC sekaligus seperti kertas, Leo yakin attack power Grid udah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sekarang tuan Grid udah setara seperti Kraugel dalam mode super sensitivity. Sial, kata Leo sambil menembakkan skill vacuum cannon yang mengenai wajah Grid dengan cukup telak. Nggak cukup sampai di situ, Leo mengaktifkan skill kombinasi Stone Giant Grip dan Wind Dragon Breath demi menghentikan pergerakan Grid. Leo tahu semakin tinggi buff yang didapatkan seseorang pasti durasinya akan semakin singkat. Palingan cuma 2 menit. Makanya Leo nyuruh seluruh prajurit magiciannya untuk fokus menyerang Grid. Siapa yang bisa bertahan paling akhir di sini, mereka lah yang akan menang, kata Leo pada seluruh prajuritnya. Grid mencoba menyerang Leo dengan durasi buff yang semakin sedikit. Namun tiba-tiba di samping Leo muncul seorang player bernama Jester, rank 1 kelas akrobatik dari Amerika. Dia membuat cloningan bom dan meledak untuk memberikan damage kepada Grid. Jester bilang, kau mau meniru Kraugel di target hitting ya? Kau terlalu sombong bocah. Udah waktunya aku melampiaskan kekesalan karena nggak bermain di hari pertama. Grid menebas Jester lagi. Ternyata dia memang ahli dalam cloningan. Dan lagi-lagi klonnya membuat Grid terhempas dengan ledakan. Grid dibuat bingung. Belum lagi Jester bilang seranganmu gak akan bisa mengenaiku. Evasion rateku itu mencapai 90%. Jadi serangan seperti itu mustahil mengenaiku, Bung. Namun belum habis dia bicara, sebuah serangan beruntun tusukan dari bawahnya langsung menembus tubuh berkali-kali. Ternyata Grid menggunakan pedang Iaruk yang memiliki kemampuan spesial yaitu memprediksi jalur serangan lawan dengan sangat akurat. Kau terlalu banyak bacot, kau akan mati dalam 5 detik. Jangan bilang kau udah mati dengan serangan barusan. Ya, buff yang didapat Grand Grid sangat luar biasa. Attack powernya sangat tinggi. Dalam sekali serangan ringan aja bisa ngebuat Jester langsung terlockout seketika. Dengan kesal Leo bilang dalam hati, sial, hanya dengan 1 kali gacha kami dibantai habis-habisan dalam waktu kurang dari semenit. Sebagai ahli strategi ini sangat memalukan. Sepertinya aku harus bergantung pada kartu as lain yang tadinya udah kubuang dari pikiran. Kita pindah ke Skull yang kini berada di kastil pertahanan Korea. Skull benar-benar kesal ngelihat kastil pertahanan Korea masih ada defendernya. Padahal sebelumnya Leo bilang padanya kalau tim Korea akan all out dalam penyerangan. Bisa-bisanya ada seorang yang mampu membelokkan proyektil cannon Penmir dengan peluru senapan. Apa aku sedang berada di game yang berbeda? Kata si Skull yang heran dengan kemampuan senapan dari Demon Slayer Yura. Awalnya Pixut mengira kalau Yura bisa mempertahankan
base mereka. Kalau hanya yang menyerang base mereka adalah satu player, tapi ternyata prediksi dari Leol berada satu langkah di depan mereka semua. Leol udah menyiapkan rencana plan C. Leol udah menyiapkan swordman yang bergerak secara bersembunyi-sembunyi yang bernama Wachi sebagai plan C-nya. Keberadaan Wachi tersebut membuat Yura kewalahan hingga akhirnya dia gagal mempertahankan bendera kastil tim Korea. Leol mengakui strategi Grid kali ini emang luar biasa, memaksanya harus menjalankan rencana plan C-nya. Padahal awalnya dia cuma berniat memenangkan game ini dengan plan A. Kejeniusan Leol mempersiapkan rencana detail dengan backup berlipat-lipat demi memenangkan game ini menjadi pelajaran penting bagi kontestan berikutnya. Pada akhirnya yang masuk semifinal hanya 4 negara, yaitu Jepang dengan paladin andalan mereka yaitu Damian, Rusia dengan penetrasi tak terkalahkan Kraugel, Amerika dengan taktik super jenius Leol, dan terakhir Argentina dengan kekuatan yang gak bisa diprediksi dari skill Soul Predation Seuron. Banyak orang yang menyangka ternyata Seuron menjadi sekuat ini. Grid memang kecewa timnya kalah dari Amerika, padahal udah mencoba secerdik mungkin untuk melawan strategi jenius dari Leol. Tapi pertandingan dua negara ini benar-benar membuat penonton bersorak. Apalagi yang saling berkompetisi secara dominan adalah top ranker dari OVG. Hal tersebut memuluskan rencana Leol untuk mengharumkan nama OVG ke seluruh dunia. Gak berselang lama, peningkatan reputasi OVG yang signifikan membuat Grid dipanggil oleh grup Hyesung untuk tanda tangan kontrak sponsor $10 juta selama 2 tahun. Awalnya Grid udah senang dengan angka-angka tersebut, tapi begitu Grid ngelihat Kraugel yang terus mencapai semifinal di kompetisi Sikuar, dia bilang dalam hati, gila, gak kusangka dia sendirian bisa mencapai semifinal dalam game itu. Dia benar-benar luar biasa. Aku belum bisa menjangkaunya. Grid pun membulatkan tekadnya untuk melampaui Kraugel. Dia bilang ke pihak perusahaan sponsor kalau dia akan mengubah kesepakatannya. Grid meminta $4 juta per game dalam turnamen internasional ini. Dengan tekad itu pula, Grid kini memiliki tanggung jawab untuk terus menang apapun yang terjadi. Dan jika dia bisa melampaui Kraugel, harusnya $4 juta per game itu sangat layak baginya. Beberapa saat kemudian pertandingan semifinal pertama selesai dengan kemenangan Amerika Serikat atas Jepang berkat taktik jenius Leol yang mengubah teritori menjadi rawa-rawa dan menjatuhi mereka dengan hujan batu sampai nggak bergerak kemanapun. Kemenangan ini membuat Leol tersenyum lebar karena tinggal selangkah lagi puzzle rencananya sempurna. Dalam hati Leol bilang, Kraugel, kalau kau mau medali emasnya, kau harus masuk ke final sekarang. Terlihat saat ini sedang berlangsung semifinal antara Argentina versus Rusia, atau lebih tepatnya pertarungan tingkat tinggi antara Seuron dan juga Kraugel. Seuron bertekad dengan kelas barunya sebagai Soul Predation, dia menjadi yang terkuat dengan mengalahkan Sky Above the Sky Kraugel. Seuron mengaktifkan puluhan Magic Soul di tangannya dan tanpa ampun membombardir Kraugel dari jarak yang jauh. Kraugel menghindari semua Soul Magic Seuron dengan gampang berkat skill Super Sensitivity-nya di level maksimal dan menerjang Seuron dengan tebasan pedang yang membuatnya sangat terdesak. Sambil berkeringat, Seuron bilang, gak aku sangka aku terdesak sejauh ini, padahal udah memakai pedang labirin Vesco. Apa statmu udah setara dengan level 400-an Kraugel? Statmu sungguh di luar nurul bajingan. Tanpa ampun, Kraugel menendang wajah Seuron sampai terpelanting. Namun tiba-tiba muncul notif di Kraugel yang bilang, jiwamu udah terkunci untuk sementara. Tubuhmu gak akan bisa bergerak sesuai keinginan. Spontan Kraugel kaget ngelihat tubuhnya udah dipenuhi oleh rantai soul yang mengikat. Selama 7 detik dia nggak bisa mengontrol tubuhnya. Aku udah menyambung jiwamu padaku. Sekarang kau berada di bawah kontrolku. Meskipun sebentar, kau gak akan bisa kabur dari teknik ini. Mencoba bergerak pun percuma, karena aku udah memblokir kontrol yang sangat kau banggakan itu, kata Seuron yang kegirangan ngelihat Kraugel gak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai keinginan. Sambil menyiapkan ratusan tombak soul di udara, Seuron bilang dengan lantang, setelah aku kalah dari petani gila di Redan, aku belum pernah menjumpai seseorang yang berhasil selamat dari Soul Spear-ku ini. Aku akan memberikanmu hadiah eksekusi yang pantas. Tapi belum habis Seuron bicara, tiba-tiba Kraugel bilang, oh ya begitukah? Kata Kraugel yang tiba-tiba udah berada di depan mata Seuron dengan stain tebasan pedang yang membuat mata Seuron terbuka dengan lebar. Sambil berkeringat, Seuron berteriak dalam hatinya, apa
apa nih? Jangan bilang dia udah mampu beradaptasi dengan rantai soul di tubuhnya. Ini nggak mungkin kan? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Cerita selanjutnya lebih seru lagi. Gimanakah Grid memenangkan kompetisi individual lainnya? Masih ada 2 part sebelum mentok. Dan gimanakah keseruannya? Saksikan terus alur cerita Babang Grid hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.